Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarno Utama, Salsabila Jannah Firdausa Indah, STB 508 Prodi Teknik Kemasyarakatan C, izin menjelaskan tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan tugas dengan efektif. Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Karakter, sifat-sifat, dan syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama ada kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. 2. Integritas dan kredibilitas. 3. Komitmen, kompetensi, dan disiplin. 4. Aspek kepribadian. 5. Aspek pengetahuan. Dan 6. Aspek pengalaman. Kecerdasan intelektual atau IQ adalah berkaitan dengan kemampuan kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, analisis, dan kemampuan memecahkan masalah. Pemimpin dengan IQ tinggi mampu merencanakan strategi dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan dengan data. 2. Kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri serta emosi orang lain. Daniel Goleman menyatakan bahwa EQ lebih penting daripada IQ di dalam konteks kepemimpinan karena pemimpin yang memiliki EQ tinggi dapat membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim, memotivasi mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kecerdasan spiritual atau ESQ berkaitan dengan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup. ESQ membangun pemimpin untuk memiliki integritas, komitmen, dan visi yang luas dalam memimpin. 2. Integritas dan kredibilitas. Integritas adalah kualitas yang mencerminkan konsistensi antara ucapan dan tindakan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang berintegritas menunjukkan kejujuran, komitmen, dan nilai-nilai moral yang kuat. Ciri-ciri pemimpin berintegritas adalah kejujuran, konsistensi, dan kemampuan untuk menerima kritik. Kredibilitas adalah merujuk pada tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh pemimpin di mata pengikutnya. Pemimpin yang kredibel adalah mereka yang memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin. Faktor-faktor membangun kredibilitas adalah kompetensi, transparansi, dan konsistensi dalam tindakan. 3. Komitmen, kompetensi, dan disiplin. Komitmen dalam kepemimpinan merujuk pada dedikasi dan keterlibatan seorang pemimpin terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Pemimpin yang berkomitmen tidak hanya berinvestasi waktu dan sumber daya, tetapi juga menginspirasi anggota tim untuk berkontribusi secara maksimal. 2. Kompetensi mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pemimpin untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. 3. Disiplin. Disiplin adalah sikap konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 4. Aspek kepribadian. Kepribadian seorang pemimpin tidak hanya mempengaruhi cara mereka memimpin, tapi juga berdampak pada budaya organisasi secara keseluruhan. Memperkuat aspek-aspek kunci ini dapat membantu pemimpin membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan dalam memimpin tim dan mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek kepribadian meliputi integritas dan kejujuran, kepercayaan diri, empati, ketekunan dan determinasi, kemampuan mengelola konflik, adaptabilitas, dan kedisiplinan. Aspek pengetahuan. Pengetahuan adalah aset penting bagi seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Dengan menguasai ilmu pengetahuan, seorang pemimpin tidak hanya mampu mengelola organisasi secara efisien, tapi juga menciptakan dampak positif bagi tim dan masyarakat. Seorang pemimpin berilmu sangat penting karena membuat keputusan berdasarkan fakta, mengelola sumber daya secara efisien, membangun kepercayaan, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif. 6. Aspek pengalaman. Pengalaman sangat penting bagi seorang pemimpin karena membentuk kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan pemimpin. Pengalaman memberikan kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan memperbaiki diri. Pengalaman pribadi dan pengalaman profesional sama-sama berperan penting dalam membentuk seorang pemimpin, namun keduanya memberikan kontribusi yang berbeda. Meskipun berbeda, keduanya saling melengkapi. Pengalaman pribadi memberikan fondasi yang kuat untuk memimpin yang efektif,
Sementara pengalaman profesional memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam lingkungan kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.